Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Duta Wahyuni, NIM 203200229. Saya dari kelas PGMIF. Di sini saya akan mengulas kembali materi tentang malaikat dan tugas-tugasnya untuk memenuhi tugas UAS Tauhid. Sebelum kita menginjak tentang materi malaikat, izinkan saya untuk menjelaskan apa sih malaikat itu dan apa sih pengertiannya. Lah, di sini saya akan membahasnya. Pengertian malaikat. Kata malaikat berasal dari bahasa Arab, yaitu malaikah, yang merupakan bentuk jamak dari kata malak, yang terambil dari kata la'aka, yang berarti menyampaikan sesuatu. Jadi, malak atau malaikat adalah makhluk yang menyampaikan sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala yang terciptakan dari cahaya. Sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala yang taat dan patuh akan perintahnya. Beriman kepada malaikat hukumnya adalah fardhu ain. Beriman kepada malaikat merupakan salah satu rukun iman selain iman kepada Allah Subhanahu wa taala, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan qada dan qadar. Hal ini berdasarkan pada beberapa sumber dari Quran surat Al-Baqarah ayat 285 yang berarti Rasul Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya, Al-Quran, dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman, semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, kami tidak membeda-bedakan antara seseorang pun dengan yang lain dari rasul-rasulnya. Dan mereka mengatakan, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami ya Tuhan kami, dan Engkau-lah tempat kembali. Berikutnya yaitu tentang macam-macam malaikat dan tugas-tugasnya. Sebenarnya malaikat itu banyak sekali, namun yang wajib diketahui oleh manusia yaitu hanya 10. Dan tugas-tugasnya yaitu apa saja? Ya, di sini saya akan membahasnya. Yang pertama yaitu malaikat Jibril, yang kedua yaitu malaikat Mikail, yang ketiga yaitu malaikat Israel, yang keempat yaitu malaikat Israfil, yang kelima yaitu malaikat Munkar, yang keenam yaitu malaikat Nangkir, yang ketujuh yaitu malaikat Rokib, yang kedelapan yaitu malaikat Atid, yang ke-9 yaitu malaikat Malik, yang ke-10 yaitu malaikat Ridwan. Adapun tugas-tugasnya yaitu akan kita ulas bersama-sama. Malaikat Jibril yaitu menyampaikan wahyu, tugasnya. Yang kedua, malaikat Mikail yaitu membagi rizki. Malaikat Israel yaitu penjabut nyawa. Malaikat Israfil yaitu meniup sangka kala. Malaikat Munkar dan Nangkir yaitu tanya di kubur. Malaikat Rokib dan Atid yaitu mencatat amal baik buruk manusia. Serta malaikat Malik dan Ridwan. Malaikat Malik yaitu penjaga neraka. Malaikat Ridwan yaitu malaikat yang menjaga surga. Untuk memudahkan teman-teman menghafal malaikat dan tugas-tugasnya, izinkan saya sedikit untuk membagikan ilmu saya yang dulu saya pernah diajarkan oleh Bapak Ibu guru di bangku masih SD, MTS maupun MA, yang saat ini masih teringat di benak saya. Ya, di sini saya juga akan mempraktekkan untuk Anda semua untuk bisa menirukan atau menghafalkan materi tentang malaikat dan tugasnya. Untuk mempermudah, saya akan buatkan lagu tentang malaikat dan tugas-tugasnya. Itu seperti ini ya teman-teman. Ayo kita nyanyi bareng-bareng. 1, 2, 3. Malaikat Jibril sampaikan wahyu, jika Mikail pembagi rizki,
Pencabut nyawa tugas Israel, tiup sangkakala tugas Israfil, Rokib dan Atid pencatat amal baik dan buruk sama manusia, Munkar dan Nangkir tanya di kubur, akan menyiksa orang yang kufur. Malaikat Ridwan penjaga surga diperuntukkan bagi yang takwa. Malaikat penjaga neraka akan menyiksa orang durhaka. Ya, begitulah untuk menghafalkan malaikat dan tugas-tugasnya, sedikit bernyanyi dan berbagi ilmu kepada kalian semua. Itu lagu malaikat dan tugas-tugasnya saya dapat dari bangku SD dulu. Jadi di sini saya membuat video ini juga untuk membantu kalian semua menghafal malaikat dan tugas-tugasnya. Jadi kita semua di sini sama-sama belajar intinya. Jangan minder kalau kita tidak hafal. Kita belajar mulai dari kecil. Kalau kita belum bisa, kita lanjut ke jenjang yang lebih tinggi. Ya, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan yang tadi tentang malaikat. Selanjutnya saya akan melanjutkan tentang bab nabi dan utusannya. Pengertian nabi dan rasul dulu ya teman-teman. Nah, menurut bahasa, nabi berasal dari kata wa'an nabiya yang berarti al-khobar atau mengabarkan. Jadi, nabi adalah yang memberitakan dari Allah Subhanahu wa taala dan ia diberi kabar dari sisinya, atau juga berasal dari kata naba yang berarti tinggi dan naik. Maka nabi adalah makhluk yang termulia dan tertinggi derajat atau kedudukannya. Sedangkan menurut istilah, nabi ialah seorang laki-laki yang diberi kabar atau wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala berupa syariat yang dahulu atau sebelumnya. Ia mengajarkan kepada orang-orang di sekitarnya dari umat atau penganut syariat ini. Adapun rasul secara bahasa ialah orang yang mengikuti berita-berita orang yang mengutusnya, diambil dari ungkapan unta atau datang secara beriringan. Rasul adalah nama bagi risalah atau bagi yang diutus. Menurut istilah, rasul ialah seorang laki-laki merdeka yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membawa syariat dan ia diperintahkan untuk menyampaikannya kepada umatnya, baik orang yang tidak ia kenal maupun yang memusuhinya. Sifat-sifat nabi dan rasul itu ada 4. Yang pertama yaitu syidik, yang kedua amanah, yang ketiga tablik, yang keempat fatonah. Adapun di antara 4 tadi itu akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu sifat syidik. Apa sih syidik itu? Syidik berarti jujur dalam perkataan dan perbuatan. Nabi Muhammad SAW mempunyai banyak sifat yang membuatnya disukai oleh setiap orang yang berhubungan dengannya dan yang membuatnya menjadi pujaan dan pengikutnya. Yang kedua, amanah. Amanah adalah karakter yang seharusnya dimiliki oleh seorang manajer sebagaimana karakter yang dimiliki Rasul, yaitu sifat dapat dipercaya atau bertanggung jawab. Beliau jauh sebelum menjadi Rasul pun sudah diberi gelar Al-Amin yang dapat dipercaya. Sifat amanah inilah yang dapat mengangkat posisi Nabi di atas pimpinan umat atau nabi-nabi terdahulu. Yang ketiga, yaitu sifat tablik. Sifat tablik yaitu panggilan menjadi seorang rasul bagi Muhammad ketika berusia 40 tahun adalah bukti bahwa beliau seorang penyampai risalah Tuhan. Kunjungan malaikat Jibril yang memerintahkan beliau membaca wahyu dari Allah ternyata juga merupakan pemberitahuan pengangkatan beliau menjadi seorang rasul Allah. Yang keempat yaitu fatonah. Nabi Muhammad ia mendapat karunia dari Allah dengan memiliki kecakapan luar biasa, jenius ad-qadariyah, dan kepemimpinan yang agung. Jenius leadership adalah qadariyah.
Beliau adalah seorang manajer yang sangat cerdas dan pandai melihat peluang. Kesuksesan Nabi Muhammad sebagai seorang pemimpin umat memang telah dibekali kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara 4 itu adalah sifat-sifat Nabi dan Rasul, yaitu syidik, amanah, fatonah, dan tablik. Selanjutnya, mukjizat Nabi dan Rasul. Adapun mukjizat Nabi dan Rasul, sebelumnya, mukjizat merupakan kejadian luar biasa atau kelebihan di luar akal manusia yang tidak dimiliki oleh siapapun. Karena mukjizat hanya diberikan oleh Allah kepada para nabi dan rasulnya. Sedangkan apabila ada seseorang selain para nabi dan rasul diberikan kejadian yang luar biasa oleh Allah, maka ia tidak bisa dikatakan sebagai mukjizat, melainkan itu adalah karomah. Bentuk mukjizat banyak sekali. Contohnya, ilmu seperti pemberitahuan tentang hal-hal gaib yang sudah terjadi ataupun yang akan terjadi. Kedua, kemampuan dan kekuatan seperti mengubah tongkat menjadi ular, yakni mukjizat Nabi Musa. Ketiga, kecukupan, misalnya perlindungan Nabi Muhammad dari orang-orang yang menginginkan kejahatan kepadanya. Dan 3 jenis mukjizat para rasul di atas, maka jelaslah bahwa ada hakikatnya, bertujuan untuk membenarkan kerasulan para rasul. Dengan kemampuan yang dimiliki itu melebihi kemampuan masyarakat, maka hal itu membuat masyarakat tidak percaya. Untuk menantangnya, dari kebanyakan dari mereka kemudian beriman kepada Allah dan Rasulnya. Adapun nama Nabi Rasul yang mendapat mukjizat, yaitu yang pertama Nabi Adam, yang kedua Nabi Ayub, yang ketiga Nabi Daud, yang keempat Nabi Zulkifli, yang kelima Nabi Harun, yang keenam Nabi Hud, yang ketujuh Nabi Ibrahim, yang kedelapan Nabi Idris, yang kesembilan Nabi Ilyas, yang kesepuluh Nabi Ilyasa, yang ke-11 Nabi Isa, yang 12 Nabi Ishak, yang ke-13 Nabi Ismail, yang ke-14 Nabi Lut, yang ke-15 Nabi Musa, yang ke-16 Nabi Nuh, yang ke-17 Nabi Saleh, yang ke-18 Nabi Sulaiman, yang ke-19 Nabi Syuaib, yang ke-20 Nabi Yahya, yang ke-21 Nabi Yakub, yang ke-22 Nabi Yunus, yang ke-23 Nabi Yusuf, dan ke-24 Nabi Zakaria, serta yang terakhir yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah nama-nama Nabi dan Rasul, ada 25. Sedangkan Rasul-Rasul Ulul Azmi dan tugas para Rasul ialah dalam buku kutubu Rasul-Rasul Ulul Azmi dan tugas para Rasul. Dalam buku Kamus Pintar Agama Islam, bahwa arti Rasul adalah utusan Tuhan, Nabi yang membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diperintahkan menyampaikan kepada umatnya, Ahmadi dan Abdullah. Sementara itu menurut Muhammad Nur Matadawam, bahwa Rasul ialah seorang laki-laki yang mulia yang mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi tugas untuk menyampaikan kepada umatnya. Sedangkan arti ulul azmi adalah rasul-rasul yang mempunyai ketabahan yang luar biasa dalam menjalankan tugas yang diemban dari Allah. Mereka sangat tabah dan sabar menghadapi segala macam gangguan, rintangan, dan cobaan yang mereka terima dari kaum yang menentang misi mereka. Ketabahan Rasul Ulul Azmi tersebut sangat luar biasa, melebihi ketabahan atau kesabaran Rasul-Rasul lainnya, sehingga mereka disebut dengan Ulul Azmi. Adapun Rasul-Rasul Ulul Azmi tersebut ialah Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.
Firman Allah, mereka kami utus selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan memberi peringatan agar tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah Allah sesudah diutusnya para rasul itu. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surat An-Nisa ayat 165. Muhammad Ali As-Sabuni dalam bukunya An-Nubuwah wal Anbiya menerangkan tentang tugas para rasul yang terbagi menjadi 7, yaitu A. Menyeru makhluk untuk menyembah kepada Allah saja. Apa hakikatnya tugas ini merupakan tugas yang asasi atau pokok dan terbesar, yaitu mengenal makhluk kepada Khalik, pencipta yang maha tinggi dan maha luhur. Selain itu juga mengajar manusia agar mengimani kesaannya dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menyampaikan perintah-perintah dan larangan-larangan Allah kepada manusia. Allah yang menjadikan tugas menyampaikannya risalah sebagai salah satu tanda kerasulan seseorang. Yang ketiga, menunjukkan dan membimbing manusia ke jalan yang lurus. Yang keempat, menjadikan keteladanan yang baik bagi manusia. Allah telah memerintahkan kepada kita untuk meneladani mereka dan mengikuti jalan hidupnya. Allah telah menjadikan mereka sebagai contoh kesempurnaan dan lambang keutamaan karena Rasul adalah manusia yang paling sempurna akalnya dan paling bersih perjalanannya, hidupnya, serta paling mulia kedudukan dan martabatnya. Yang kelima, memperingatkan manusia mengenai tempat kembalinya sesudah kehidupan di dunia ini. Yang keenam, untuk memalingkan perhatian manusia dari kehidupan fana ini ke kehidupan yang abadi. Allah mengutus Rasul untuk memalingkan pandangan manusia dari kehidupan yang akan sirna kepada kehidupan yang kekal abadi, yaitu kehidupan akhirat. Serta yang ketujuh, para rasul diutus agar manusia tidak dapat mengemukakan alasan untuk membantah Allah, karena itulah di dalam Al-Quran disebut. Artinya, mereka kami utus selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah Allah sesudah utusannya para rasul. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surat An-Nisa. Kurang lebihnya materi yang saya sampaikan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat bagi kalian semua dan menambah wawasan bagi kalian semua. Sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.